Cerita diawali saat Gihun sumringah diberi uang oleh ibunya, yang ternyata uang itu diminta ibunya untuk membeli makan malam karena cucunya yaitu Gayeng berulang tahun. Kala itu Gihun meminta uang lebih karena menurutnya dia juga harus membeli kado, namun ibunya menyatakan tidak ada uang lagi. Gihun pun sewot karena menurutnya uang dari hasil menyupirnya semua sudah diserahkan kepada ibunya. Namun, ibunya menyatakan uang yang diberikan Gihun bahkan tidak bisa mencukupi hutang Gihun. Walau begitu, sebelum pergi, ibunya menambahkan uang untuk dipakai oleh Gihun. Selepas ibunya pergi, Gihun sumringah, mengambil kartu yang tersimpan dalam wadah. Pergi ke ATM, Gihun pun merasa kesal karena PIN yang ia masukkan salah terus. Berpikir keras dengan memasukkan tanggal ultah anaknya, PIN pun berhasil dibuka. Seketika dia pun sumringah. Pergi menonton pertandingan kuda, dia harus menelan kepahitan karena kalah taruhan. Tak kenal kapok, Gihun dengan penuh emosi taruhan kembali, dan dengan seketika sumringah kembali, karena dia telah menang taruhan. Mendapatkan uang yang banyak, Gihun memberi kasir 10.000, menghadiahi kasir itu untuk membeli americano, ujarnya. Di luar, Gihun menghubungi Gayeng, mengabari anaknya akan menjemputnya usai les. Diminta anaknya untuk bersiap menantikan hadiah ultah darinya. Namun tiba-tiba dia dikejar debt collector dan harus berpamitan kepada anaknya sembari ngibrit lari. Saat itu dia bertabrakan dengan wanita asing yang menjatuhkan minuman wanita itu. Segera Gihun pun meminta maaf lalu bergegas berlari kembali. Tertangkap oleh debt collector, dia berujar akan membayar sekarang dengan nominal 4 juta dan sisanya dibayar nanti. Namun saat akan mengambil uang dalam sakunya, seketika Gihun pun tercengang, kebingungan karena uangnya menghilang. Debt collector lalu meminta Gihun untuk memberikan cap jari di pernyataan jika bulan depan tidak dilunasi hutangnya, maka mereka akan mengambil 1 ginjal Gihun. Dengan terpaksa, Gihun pun pasrah menempelkan cap jarinya di surat pernyataan itu. Bermuka lusuh, Gihun kembali ke kasir mengambil uang yang dia beri tadi kepada kasir agar dikembalikan. Pergi ke arkade permainan boneka, Gihun beberapa kali gagal mengambil boneka. Dia pun diajari oleh seorang anak kecil yang mampu mendapatkan box, membuat Gihun pun sumringah. Saat bersama dengan anaknya yaitu Gayeng, Gihun diperhatikan oleh anaknya karena bermuka lebam. Gihun menyatakan agar Gayeng tidak usah khawatir terhadap dirinya. Gayeng berujar ayahnya boleh bertarung tetapi jangan pernah mengalah. Gihun pun lalu meminta maaf karena ia tidak bisa membawa anaknya ke restoran yang mewah. Gayeng pun tidak mempermasalahkan dan dia memberitahu ayahnya bahwa sudah menikmati steak di restoran kemarin bersama ibu dan juga ayah tirinya. Melihat mimik ayahnya terlihat sedih, Gayeng menyatakan bahwa ia lebih suka tteokbokki, walau menurut ibunya tidak sehat. Mereka pun tertawa bersama. Gihun lalu memberi anaknya hadiah yang ia dapat dari arkade tadi. Saat box dibuka, Gayeng terkejut karena berisi mainan pistol yang ternyata itu adalah pemantik. Gayeng berujar jika ibunya tahu pasti ayahnya akan diomeli. Gihun pun lalu mengambil pemantik itu. Selepas itu Gihun mengantar anaknya pulang ke kediaman mantan istrinya. Dia lantas berlari karena pintu kereta hendak tertutup. Menunggu kereta berikutnya sembari duduk, Gihun dihampiri sales yang menawarkan peluang besar merubah hidupnya. Gihun yang menolak karena dia tidak berminat, ditawari oleh sales bermain dakji. Menurutnya, jika berhasil membalikan dakji miliknya, maka dia akan mendapatkan 100.000 won, dan begitu pun sebaliknya. Gihun pun lalu melakukan permainan dakji dan dengan mudah dikalahkan oleh sales. Karena tidak memiliki uang, sales lalu menamparnya. Menurutnya satu tamparan seharga 100.000 won. Dengan penuh antusias mengajak sales bermain beronde-ronde, namun harus menahan sakit akibat kekalahan yang didapatnya. Tapi pada akhirnya dia pun menang dan mendapatkan 100.000 won. Saat pertandingan usai, Gihun sumringah karena dia mendapatkan uang yang banyak atas kemenangannya beberapa ronde. Namun Gihun terbelanga karena sales mengetahui nama lengkapnya. Bahkan sales tahu bahwa Gihun telah menandatangani surat pernyataan penyerahan organ bila dia tidak bisa membayar hutang di bulan depan. Sales lalu memberinya kartu nama dan menyatakan bahwa sisa slot tidak banyak. Sales pun pergi diperhatikan oleh Gihun. Pergi memamerkan uang yang dia dapatkan kepada Ibu Sangwo. Ibu Sangwo berujar, Gihun berbeda dengan anaknya yang kini sibuk dengan bisnisnya di luar negeri. Bahkan tidak sempat mengunjunginya.
Ibu Sangwo lalu memberi Gihun sekantong daging ikan untuk diberikan kepada Ibu Gihun. Dalam perjalanan pulangnya, Gihun melihat kucing, lalu dia memberikan sedikit daging ikan kepada kucing itu. Di kediamannya, Gihun memberi beberapa lembar uang untuk ibunya. Seketika ibunya pun mempertanyakan uang yang didapatkan oleh anaknya. Mencurigainya mendapatkan uang hasil dari berjudi. Jelas saja Gihun menyangkal dan menyatakan ini adalah hasil jerih payah keringatnya. Ibunya lalu memberitahu bahwa Gayeng akan berangkat ke Amrik tahun depan bersama ibu dan juga suami baru ibunya. Karena ayah tiri Gayeng mendapatkan pekerjaan di Amrik. Ibunya lalu meminta agar Gihun mendapatkan hak asuh dari Gayeng. Dia tidak ridho bila cucunya pergi beda negara. Diinfokan pula ibunya, menurut kenalannya jika seorang ayah bisa membuktikan dan mampu membiayai anaknya, maka berhak mendapatkan hak asuh anak. Ibunya juga mengingatkan, jika Gayeng berada di Amrik maka dia akan jarang berbahasa Korea dan jarang berbicara dengan Gihun. Kemungkinan nantinya akan menganggap Gihun adalah orang asing. Di kamarnya, melihat momen kebersamaan bersama anak semata wayangnya, Gihun pun berpikir keras. Dia lalu menghubungi nomor yang ada di kartu nama yang diterimanya dari sales tadi siang. Orang itu lalu menjawab telepon dan bertanya mengenai kesanggupan Gihun berpartisipasi dalam permainan. Dan memintanya menyebutkan nama juga tanggal lahirnya. Menunggu di luar, Gihun pun dijemput oleh mobil yang meminta Gihun menyebutkan kata sandi. Gihun lalu menjawab lampu merah, lampu hijau. Pintu mobil pun terbuka dan Gihun masuk. Terlihat olehnya beberapa orang terkapar pingsan. Seketika tak lama dia pun terkapar pingsan. Siuman dan tersadar berada di lingkungan yang belum pernah dia alami. Gihun melihat sekelilingnya. Banyak ranjang dengan kostum warna yang sama, namun nomor di dada yang berbeda. Gihun lalu bertemu dengan kakek dengan nomor 001. Dilansir itu adalah nomor urut pertama, sementara dirinya nomor 456 yang berarti nomor terakhir. Tak lama terjadi kegaduhan di mana seorang wanita bernomor 067 dimurkai pria 101 yang merasa dikhianati oleh 067 yang dikenalnya dengan nama Sae. Sae pun menyatakan bahwa ia tidak mengkhianati, hanya ingin mandiri. Saat itu Gihun menghampiri 067, masih teringat olehnya uangnya dicopet oleh wanita asing yang bertabrakan dengannya. Dan jelas, dia adalah 067. Gihun pun nyolot meminta uangnya dikembalikan. Saat itu 101 meminta Gihun diam, karena dia belum selesai dengan 067. Gihun menyatakan dia hanya ingin uangnya kembali. Tiba-tiba semua tatapan tertuju kepada agen yang berparas tertutup, menyatakan bahwa mereka harus bertanding selama 6 hari, dengan 6 permainan. Dan akan memperebutkan uang tunai dengan jumlah yang amat besar. Salah satu peserta mempertanyakan bagaimana bisa dia mempercayai akan diberi hadiah yang besar bila dompet dan ponsel mereka ditahan, bahkan saat menuju ke sini pun mereka dibius. Agen menyatakan bahwa terpaksa melakukan itu untuk menjaga kerahasiaan saat membawa para peserta. Diinformasikan mereka akan mengembalikan semua setelah permainan berakhir. Salah satu peserta wanita mempertanyakan mengapa agen memakai topeng seperti itu. Agen menyatakan prinsip mereka yang tidak mengungkapkan wajah dan juga informasi pribadi staf dengan para peserta. Karena untuk menjaga permainan tetap adil dan juga rahasia. Agen lalu memperlihatkan tempat uang yang merupakan akumulasi dari hadiah di setiap permainan. Jumlahnya akan diungkapkan setelah permainan pertama selesai. Para peserta lalu berbaris untuk menandatangani formulir persetujuan pemain di mana terdapat beberapa pasal yang tertulis. Pertama, pemain tidak boleh berhenti bermain. Kedua, pemain menolak bermain akan dieliminasi. Ketiga, permainan akan dihentikan bila mayoritas setuju. Celengak-celinguk Gihun pun menandatangani formulir tersebut. Para peserta lalu menuju ke tempat lain yang terhampar luas, sebuah lapangan. Gihun menghampiri Sangwo, amat tidak menyangka bertemu Sangwo di tempat seperti ini. Namun Sangwo merespon agar berbincang nanti saja. Dia pun meninggalkan Gihun. Di tempat berbeda, frontman mengangkat telepon menyatakan persiapan permainan pertama telah selesai dan bisa memulai permainan. Di lapangan, para peserta diinformasikan akan bertanding di permainan pertama, yaitu lampu merah, lampu hijau. Peraturan permainannya, para peserta bisa maju selama penjaga berteriak lampu hijau. Bila pergerakan si peserta terdeteksi, maka peserta tersebut tereliminasi. Dan yang melewati garis akhir tanpa tertangkap dalam 5 menit yang dinyatakan lolos dari babak ini. Pertandingan pun dimulai dengan mata elang penjaga pemain 3-2-4 tereliminasi dengan suara tembakan. Membuat seketika pemain 3-2-4 terjatuh di tempat, yang disangka peserta lain terbujur pingsan. Permainan lampu merah lampu hijau pun dimulai kembali. Pemain 250 yang mendekati langkahnya ke pemain 3-2-4 melihat kaget.
bahwa pemain 324 mengeluarkan darah, membuatnya bergerak otomatis. Gerakan itu terlihat oleh penjaga. Menyadari hal itu, pemain 250 berlari dan tertembak muncrat ke pemain 306. Membuatnya berteriak dan pemain lain pun berlarian. Der-der tembakan pun terdengar ribut. Mengingatkan kembali aturan permainan bahwa selama penjaga berteriak, lampu hijau para peserta diperbolehkan bergerak maju. Dan jika ada pergerakan terdeteksi, maka akan tereliminasi. Permainan lampu hijau lampu merah pun dimulai kembali. Saat itu Sangwo mengingatkan Gi-hun untuk maju dan memperingatkan bahwa boneka itu adalah penjaga pendeteksi gerakan. Gi-hun tidak akan tertangkap selama ada di bilik orang. Gi-hun pun mengikuti instruksi dari Sangwo, namun langkahnya tertahan oleh seorang lelaki yang memohon menyelamatkannya. Melihat waktu yang tersisa semakin sempit, Gi-hun pun tetap fokus maju. Sementara itu, penonton menonton permainan lampu merah lampu hijau di balik layar. Beberapa orang sudah berhasil lolos, termasuk Sangwo. Dan Gi-hun yang hampir jatuh, dia dipegangi oleh Ali. Di detik-detik terakhir, mereka pun lolos. Dalam ruangan, para peserta yang lolos terdiam dengan syok. Gi-hun lalu berterima kasih kepada Sangwo dan Ali yang telah menyelamatkannya. Penjaga lalu datang memberi ucapan selamat bagi mereka karena lolos di permainan lampu merah lampu hijau. Diinformasikan dari peserta 456, tersisa 201 yang berhasil lolos. Perempuan dengan nomor 212 memohon kepada agen agar membebaskannya dari ruangan ini karena dia memiliki anak di rumah yang menunggunya. Beberapa orang pun mengikutinya. Agen mengingatkan kembali. Jika mereka mematuhi aturan, maka akan dipulangkan dan akan diberi hadiah sesuai yang dijanjikan. Sangwo lalu berujar di pasal 3 dalam perjanjiannya ditandatangani tertuang permainan akan dihentikan bila mayoritas setuju. Dia pun mengungkapkan bila mayoritas ingin meninggalkan tempat ini, maka mereka harus melepaskan para peserta. Pengambilan voting pun akan dilakukan, namun agen memperlihatkan hadiah uang yang telah dikumpulkan, membuat para peserta melongo tak kuasa melihat tumpahan uang yang totalnya 25,5 miliar won. Diinformasikan oleh agen bila hasil voting terbanyak mayoritas peserta ingin meninggalkan tempat ini, maka mereka akan dipulangkan dengan tangan kosong. Dan uang hasil permainan pertama akan diberikan otomatis kepada keluarga pemain yang tereliminasi. Setelah diakumulasikan dengan masing-masing mendapatkan 100 juta won. Diinstruksikan dengan menekan tombol warna hijau bila ingin terus bermain dan tombol warna merah jika ingin berhenti bermain. Dan bila telah memilih dipersilahkan berbaris di garis sebelah. Mendapat urutan nomor terakhir, Gi-hun diperintahkan agen sebagai pemilih pertama. Dia pun menekan tombol merah. Sementara Sangwo menekan tombol hijau membuat Gi-hun keheranan. Termasuk wanita 212 yang menekan tombol hijau. Hasil yang seri ditentukan oleh pemain terakhir bernomor 001 yang memilih warna merah. Membuat histeris para peserta. Permainan pun dihentikan. Agen lalu mengucapkan selamat tinggal karena mereka akan dipulangkan. Dilempar ke tengah jalan tanpa baju komplit, Gi-hun bersama wanita copet yang dikenalnya setelah berbaju lengkap saya pergi meninggalkan Gi-hun. Menyalakan ponselnya, Sangwo dibuat stres dengan pesan yang ngaburudul masuk untuknya. Ali lalu meminjam ponsel Sangwo dan setelah itu mengembalikannya. Mengetahui Ali berniat berjalan kaki, Sangwo memberinya ongkos. Sementara itu dengan antusias Gi-hun melaporkan tragedi dirinya melakukan permainan dengan eliminasi penembakan para peserta ke kantor polisi. Gi-hun pun memberikan kartu nama sales yang mengajaknya bermain permainan itu. Setelah dihubungi oleh polisi, nomor yang tercantum dalam kartu nama itu yang ternyata itu hanya nomor seorang wanita yang dinyatakan polisi adalah salah sambung. Sampai di kediamannya, Gi-hun mencari ibunya. Dia lalu bertemu dengan Sangwo dan mengobrol santai. Sangwo curhat bahwa ia harus mengembalikan uang 6 miliar won karena investasi di kontrak berjangka panjang. Tidak mengerti hal itu, namun Gi-hun menyarankan agar Sangwo menyatakan kepailitan saja, tidak mampu membayar uang itu. Sangwo menyatakan yang memberatkan pikirannya saat ini karena dia menjaminkan aset ibunya dan seluruh aset miliknya. Mendapatkan telepon dari rumah sakit, Gi-hun pun bergegas ke rumah sakit. Diinfokan dokter, ibu Gi-hun mengalami diabetes, kemungkinan buruknya kakinya harus diamputasi. Merasa baik-baik saja, ibu Gi-hun nekat pulang, tidak ingin dirawat di rumah sakit. Situasi berbeda di sebuah kos-kosan yang diinfokan ibu indekos kepada Junho bahwa sang pengekos sudah lama tidak menghuni kamar kosannya. Tanpa kabar, Junho lalu masuk ke kamar kakaknya dan terlihat olehnya kartu nama yang tak asing logonya. Di panti asuhan, saya mendengar ungkapan adiknya bahwa ia ingin pergi dengan kakaknya. Saya lalu memeluknya dan berjanji akan tinggal bersama adiknya tahun depan.
Sementara itu di tempat kerjanya, Ali meminta kepada bosnya untuk upah yang harus dia terima, namun bosnya enggan memberikan. Ali pun memaksa bosnya. Bosnya tak bisa menghindari mesin yang meluluhlantahkan tangannya, membuatnya kesakitan. Saat melayani pelanggan, Ibu Sangwo didatangi polisi yang mencari Sangwo dan menyatakan telah dikeluarkan surat penangkapan untuk Sangwo karena penggelapan dana, pemalsuan dokumen pribadi, dan pelanggaran Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi. Ibu Sangwo pun mengira polisi salah orang karena menurutnya anaknya adalah anak yang baik. Polisi lalu menyatakan agar Ibu Sangwo menyuruh Sangwo untuk menyerahkan diri agar tidak dirugikan saat persidangan nanti. Membakar arang briket, Sangwo dikagetkan dengan pintu bel kediamannya yang berbunyi terus. Terlihat olehnya di depan pintu kartu nama dengan logo yang tak asing. Sementara itu, Ali meminta istrinya pergi ke negara asal membawa anaknya dan dia akan menyusul setelah menyelesaikan pekerjaannya. Menikmati arak sendirian, Gi-hun dihampiri kakek nomor 001 yang memperkenalkan diri sebagai Inam. Gi-hun yang tak menyangka bertemu dengan kakek Inam ditawari oleh kakek Inam menikmati ramen kremes. Kakek Inam curhat bahwa dia memutuskan untuk kembali ke lokasi permainan karena menurutnya hidupnya tak akan lama lagi. Di dalam mobil Deoksu, peserta bernomor 101 meminta bawahannya untuk mengerahkan komplotannya untuk menghajar pria bertopeng yang akan menjemputnya esok hari dan membobol berangkas milik mereka. Namun bawahannya malah menjebak dia dengan mengepungnya dan akan menyerahkan ke pihak kasino Filipina yang menagih hutang kepada Deoksu. Seketika Deoksu membabi buta terhadap bawahannya dan meniadakannya dengan mudahnya. Dia pun bergegas kabur nyemplung ke laut. Berada di kediaman mantan istrinya, Gi-hun hendak meminjam uang untuk pengobatan ibunya. Namun mantan istrinya menolak memberikan pinjaman lama suami dan anak-anaknya datang. Gi-hun lalu pamit pergi beralasan karena telah melihat Gayeng. Berada di luar, suami mantan istrinya datang memberikan amplop berisi uang karena menurut istrinya Gi-hun sedang membutuhkan uang itu. Tapi dengan syarat Gi-hun tidak boleh menemui keluarganya lagi, termasuk Gayeng. Seketika Gi-hun melemparkan amplop, menurutnya kasih sayangnya untuk Gayeng tak bisa diukur dengan uang ini. Dari kejauhan, Gayeng pun memperhatikan perilaku ayahnya. Dalam perjalanan pulang, Gi-hun ditemui Junho sebagai polisi yang mengetahui laporan Gi-hun perihal penculikan dan adanya permainan dengan cara mengeliminasi dengan meniadakan peserta. Gi-hun berujar bahwa saat itu dia abok dan ngomong ngawur. Diyakinkan oleh Junho agar membantunya karena dia kehilangan kakaknya yang memiliki kartu nama seperti Gi-hun. Gi-hun pun meminta maaf karena tidak dapat membantu Junho. Saat hendak masuk ke dalam rumahnya, terselip kartu nama dengan logo yang sama. Di jalan yang sepi, Gi-hun lalu menaiki mobil dan dibuat pingsan. Junho mengikuti mobil yang dinaiki oleh Gi-hun. Sampai di pelabuhan, Junho memperhatikan dari jauh beberapa mobil sudah terparkir dengan rapi. Dia lalu nyumput di bawah mobil antrian terakhir. Berhasil ikut masuk menempuh perjalanan dengan kapal laut, pemeriksaan peserta dilakukan oleh para agen. Bergegas Junho berpura-pura menjadi peserta. Giliran dia yang diidentifikasi identitasnya. Dan dengan cekatan Junho melumpuhkan agen. Dia bertukar pakaian dan menyelipkan dompetnya di pakaian agen yang jasadnya dia buang ke tengah laut. Mengendarai mobil, Junho masih berpura-pura menjadi agen, bekerja seolah seperti agen. Sedangkan saya berpura-pura pingsan berhasil menyembunyikan senjatanya yang ia bawa. Membangunkan kakek Inam yang terkejut karena bertemu kembali dengan Gi-hun. Sangwo pun menyapa Gi-hun, begitupun dengan Ali yang ikut nimbrung mengobrol. Sangwo saat itu berinisiatif untuk membentuk kelompok agar memudahkan mereka untuk lolos. Mereka pun setuju dengan ide dari Sangwo. Begitupun dengan kakek Inam yang diizinkan ikut untuk bergabung dengan mereka. Di arah berbeda, Deoksu membuat tim tangguh dan peserta wanita 212 yaitu Minyo ikut bergabung dengan timnya. Dilansir memiliki kemampuan apapun. Memantau dari balik layar, frontman diinformasikan oleh agen bahwa peserta yang ikut bergabung berjumlah 187 orang. Frontman lalu menyuruh agen untuk mengawasi orang-orang yang tidak ikut kembali. Berbaris rapi mengambil jatah makanan, grup Gi-hun menikmati makanan. Sementara itu, agen staf hendak beristirahat kembali ke kamar. Junho yang masih menyamar berhasil masuk kamar dan melihat aturan agen, di mana diwajibkan selalu memakai topeng saat di luar ruangan. Tidak boleh berbicara tanpa izin, dan dilarang meninggalkan ruangan tanpa izin. Dia pun melihat CCTV yang terpampang di ruangan. Sementara itu, Minyo mengamuk karena ia ingin ke toilet, sudah tak tahan menahan. Agen segitiga lalu menyuruh Minyo untuk ikut dengannya. Saat itu, saya pun ikut izin pergi ke toilet. Berada di toilet, Minyo menikmati wudhu yang dia sembunyikan.
Kelakuannya kepergok oleh Sae yang mengeluarkan senjata tajam. Meminta Minyo untuk mengulur waktu sementara ia akan naik. Sae lalu membobol atap dan naik ke atap berkeliling melihat situasi dari atap. Di luar toilet, agen meminta Minyo untuk bergegas keluar. Minyo berteriak bahwa aktivitas panggilan alamnya belum kelar. Tidak percaya dengan perkataan Minyo, agen langsung masuk ke toilet. Dan ternyata memang benar, Minyo sedang dibantu oleh Sae menyelesaikan aktivitas panggilan alam. Minyo pun mengamuk kepada agen segitiga, dia merasa dilecehkan. Di dalam ruangan sempitnya, Junho beristirahat. Kegelapan berselimut tipis, Junho mencatat segala yang ia ketahui selama berada di sini. Saat peserta lain mengantri untuk sarapan pagi, Minyo menanyakan apa yang dilakukan Sae di atap. Sae pun hanya menjawab dia mencium aroma bau gula. Membuat murka Minyo dan pergi mengantri sarapan. Saat sarapan roti, Byunggi peserta satu menemukan kertas yang berisi tulisan gulali. Dia pun dapat menerka permainan apa yang selanjutnya yang akan dimainkan. Junho yang kembali beratribut agen lingkaran bekerja kembali bersama agen lainnya. Permainan pun hendak dimulai mengantar para peserta ke lapangan. Para peserta diinstruksikan untuk memilih salah satu di antara 4 simbol dan berdiri di depannya. Mereka pun memilih sesuai intuisi masing-masing. Setelah itu, para peserta diperintahkan untuk mengambil satu benda yang ada di hadapannya saat ini. Diperintahkan pula para peserta agar memotong bentuk yang telah dipilih dan diberi waktu 10 menit. Dinyatakan bahwa jika berhasil memotong sesuai bentuknya dalam 10 menit, maka dapat dinyatakan lolos. Membuka benda yang dia pilih adalah gulali berbentuk payung. Gi-hun pun seketika bengong, jiwanya amat sesak. Namun dia berusaha dengan hati-hati memotong bentuk payungnya. Sementara itu, meski gember, Sangwo amat mudah membelah bentuk segitiga. Beberapa peserta gagal membelah gulali sesuai dengan bentuknya. Dar-dar tembakan pun terdengar dan terpantau lewat CCTV di ruangan frontman. Minyo, peserta 212 dalam persembunyiannya, dia memanaskan jarum dengan korek yang dimilikinya. Maka dengan mudah dia pun membelah bentuk bintang yang dia miliki. Namun dia melihat Deoksu seperti kesulitan membelah. Saat melewati Deoksu, Minyo peserta 212 yang telah lolos meninggalkan korek untuk Deoksu. Dengan mudah, Yonggi pemain 111, Sae pemain 67, lolos dengan bentuk segitiganya. Begitupun dengan Bangga, Ali pemain 199 lolos dengan bentuk lingkarannya. Masih dengan atribut agen lingkaran bernomor 29, keberadaan Junho dipertanyakan oleh agen kotak karena setelah di-scan mengapa masih terdiam tidak mengangkut pemain yang gugur. Junho sebagai agen 29 pun meminta maaf karena dia kebingungan. Diperintahkan oleh agen kotak agar agen 29 menunggu sampai permainan ini selesai, karena dia akan bicara mengenai kebingungannya. Berhasil lolos dan mengantri berjalan menuju ruangan kembali. Peserta 111 yaitu Byonggi diperintahkan agen untuk belok kiri, dia pun bergegas dan berbelok. Sementara itu terdengar pemain 218 berhasil yang merupakan Sangwo. Gi-hun pun melihat temannya itu dengan penuh dengan kegelisahan. Dia pun melihat waktu yang semakin menipis. Mengeluarkan keringat yang membasahi gulali membuat gulali meleleh. Gi-hun lalu menjilati gulali itu. Aksi Gi-hun menjadi pusat perhatian pemain lain yang mengikutinya. Termasuk kakek Inam pemain 001 yang berhasil membentuk bintang dan dinyatakan lolos. Berkat jilatannya dengan rasa harap, Gi-hun pemain 456 dapat membentuk gulali payung. Dia pun dinyatakan lolos. Dan pemain 119 mengacau karena tidak mampu membentuk payung menyandara salah satu agen. Komplotan agen lainnya dengan cepat memborbardir pemain yang tidak lolos. Pemain 119 meminta agen kotak agar membuka topengnya. Melihat topeng yang telah dibuka adalah pemuda yang masih muda, dia pun menembakkan diri. Frontman datang segera menembak agen kotak yang melepas topeng. Diingatkan olehnya jika identitas diketahui, maka agen sudah siap untuk tiada. Di dalam ruangan, Junho mengambil topeng milik agen kotak yang tiada. Gi-hun dan kakek Inam sampai di ruangan membuat Ali dan Sangwo kaget. Kakek Inam bercerita dia bisa selamat berkat meniru cara Gi-hun. Sangwo pun bersyukur karena mereka semua selamat. Diumumkan bahwa uang yang terakumulasi dari 79 pemain yang tereliminasi adalah 7,9 miliar won.
maka total yang terakumulasi adalah 34,8 miliar won. Para peserta lalu mengantri makanan. Deoksu yang mengeluh karena hanya mendapatkan sebutir telur setelah mempertaruhkan nyawa. Minyo pun menghampirinya dan membisikkan sesuatu. Mereka lalu menerobos antrian dan dengan cuek mengantri mengambil makanan kembali. Yang pada akhirnya orang-orang yang belum kebagian mengeluh karena mereka belum mendapatkan makanan. Agen menyatakan makanan disediakan dengan jumlah pemain yang tersisa. Salah satu pemain lalu mengadu bahwa komplotan Deoksu yang mengambil jatah 2 kali. Peserta 271 lantas mengamuk kepada Deoksu, mereka pun saling mengamuk. Dan seketika peserta 271 tak berdaya. Diperiksa oleh Sangwoo, peserta 271 telah tiada. Gi-hun yang mendengarnya memberitahu agen kotak atas apa yang terjadi, namun mereka terdiam. Diinformasikan peserta 271 tereliminasi, uang pun bertambah. Para agen lalu membawa peti mengamankan jenazah peserta 271. Di ruangan berbeda, Gi-hun berganti topeng menjadi kotak, sementara peserta 111 yaitu Byung-gi membedah jenazah menyimpan organnya ditemani oleh 2 agen. Masih di ruangan Sangwoo memberitahu teman kelompoknya bahwa mereka tidak boleh tidur malam ini karena sepertinya komplotan Deoksu merencanakan sesuatu. Memerhatikan Deoksu yang menatap Sae tengah berdiam diri, Gi-hun menghampiri Sae mengajaknya untuk berkumpul di kasurnya bila terjadi sesuatu nanti malam, karena dia pun akan terjaga bersama teman-temannya. Di ruang pembedahan, agen 28 datang untuk melakukan pengiriman, namun dia sendirian, tidak bersama agen 29 yang tidak diketahui keberadaannya. Memotong pembicaraan, Byung-gi meminta informasi permainan untuk esok hari. Agen lalu memberinya sebutir telur dan menyuruh Byung-gi untuk bergabung dengan tim yang terkuat karena semua peserta mencoba bertahan dan saling tikung akibat diberi jatah makan sedikit. Itu juga merupakan salah satu permainan untuk mengeliminasi peserta. Byung-gi lalu mencoba bergabung dengan tim Deoksu. Namun menurut Deoksu, lebih baik malam nanti Byung-gi diam di pojokan. Dan bila nafasnya terdengar, maka dia akan menangkapnya. Saat itu Byung-gi lalu membisikkan permainan berikutnya. Ruangan pun dipadamkan. Terlihat oleh frontman di balik layar, beberapa peserta menyerang peserta lain. Dia adalah Deoksu dan komplotannya menyerang wanita pengadu dan tentunya menyerang Sae. Tersulut suasana, mereka pun saling menyerang. Terlihat oleh frontman, kakek Ina meminta permainan dihentikan dengan menaiki kasur. Lampu lalu dihidupkan, agen lalu diutus untuk menggeledah mereka. Termasuk Junho dengan samarannya menjadi agen dapat memasuki ruangan melihat situasi ruangan yang kacau balau. Kembali ke ruangannya dalam kegelapan berselimut tipis kembali, Junho mencatat kembali hasil temuannya. Dan kembali menjadi agen nomor 29, Junho berbaris seperti biasa memulai pekerjaannya. Para peserta pun berbaris hendak ke ruangan berbeda dan Deoksu meminta rekannya untuk mengumpulkan peserta terkuat. Begitupun dengan grup Gi-hun berpencar mencari lelaki terkuat. Menurut Sangwoo, permainan kali ini kemungkinan harus dengan orang yang paling terkuat. Pemandangan berbeda terlihat ketika Minyo yang secara sepihak dikeluarkan oleh Deoksu, meski Minyo memohon tetap Deoksu pada pendiriannya. Minyo lalu pergi bergabung dengan tim Gi-hun, memaksa masuk tim Gi-hun. Menurutnya dirinya akan berguna bagi tim ini. Di depan mata para peserta terdapat jembatan yang menggantung. Untuk permainan selanjutnya diumumkan mereka akan memainkan tarik tambang. Tim yang menang akan berhasil menjatuhkan lawan ke bawah dengan menarik tali menara itu. Mengundi untuk posisi tim yang akan bermain, komplotan Daeksu pun bertanding melawan tim yang dianggapnya lemah penuh dengan ketakutan. Dengan bengis, komplotan Deoksu dapat menjatuhkan lawan dan tiada. Seketika membuat yang kalah pun tereliminasi. Giliran kelompok Gi-hun yang melawan komplotan pria. Menuju lokasi area tarik tambang, kakek Ina memberitahu timnya melakukan strategi orang yang paling depan yang paling penting. Dan jangan terlihat lemah. Orang yang bertubuh besar dan kuat seperti jangkar kapal harus berada di belakang. Tempatkan pemain di kiri dan kanan secara selang-seling. Posisikan kedua kaki sejajar dan menghadap ke depan. Letakkan tali di antara ketiak, dengan begitu dapat mengarahkan semua tenaga. Yang paling penting, 10 detik pertama setelah permainan dimulai hanya perlu bertahan di tempat dengan mendorong perut bagian bawah ke langit. Dorong kepala sampai ke langit, dorong kepala sampai ke belakang sampai melihat pangkal paha orang yang di belakang. Dengan begitu tidak akan terseret oleh tim lawan. Menahannya sampai 10 detik sesuai instruksi dari kakek Ina, pihak lawan panik dan bingung karena tidak dapat menyeret grup Gi-hun.
Terlihat oleh Gi-hun lawannya hampir kehilangan kendali. Gi-hun pun berteriak untuk menarik tambang. Namun kekuatan lawan tidak bisa dianggap sepele. Grup Gi-hun pun tertarik maju. Sang-woo lalu memerintahkan mereka agar maju 3 langkah supaya lawan terjatuh dan saat itu menarik tambang kembali. Benar saja lawan pun terjatuh dan kewalahan. Lawan pun seketika terjatuh. Di ruangan kembali, Gi-hun mempertanyakan mengapa Minyo dibuang oleh komplotan Deoksu. Minyo menyangkal bahwa ia mengeluarkan diri. Namun Sang-woo berujar jelas saja Deoksu menyingkirkan Minyo dan mengganti personil dengan pria yang bertubuh kekar sebelum permainan dimulai, seolah dia tahu permainan apa yang akan dimainkan. Melihat situasi penyerangan kemarin, untuk melindungi diri, Gi-hun meminta timnya untuk membuat blokade pertahanan. Mereka pun melakukan shifting untuk berjaga-jaga. Junho sebagai agen 29 kembali ditanyai oleh agen 28, kemana dia saat kemarin? Agen 29 meminta maaf, agen 28 pun menyatakan, kemarin dia telah menghalangi orang-orang untuk meniadakan agen 29. Tapi sebagai imbalan karena telah menyelamatkannya saat penyelaman terakhir, di ultimatum jangan melakukan itu lagi, karena akan tamat riwayat agen 29. Masuk ke ruangan pembedahan, Junho dibuat enek dengan kelakuan mereka membedah manusia sesuka hati. Berjaga dengan kakek Inam, Gi-hun berujar bahwa kakek Inam demam. Dia pun bergegas merawat kakek Inam. Kakek Inam pun berterima kasih karena Gi-hun begitu baik kepadanya. Masih sebagai agen 29, Junho hendak ikut bersama agen 28 untuk mengirimkan organ yang akan mereka jual. Melalui jalan rahasia, mereka pun menuju ke tempat tujuan. Masih di ruang bedah, Byung-gi meminta informasi permainan berikutnya. Namun agen tidak tahu karena dia belum mendapatkan informasinya. Byung-gi lalu mengamuk dan meniadakan agen di ruang bedah. Dia lalu kabur ngibrit mencari jalan keluar. Agen lain mengetahui Byung-gi kabur, bergegas mencarinya. Menemukan Byung-gi membujuknya agar jangan bertingkah dan kembali saja ke tempatnya sebagai peserta. Saat Byung-gi luluh dan percaya karena agen membuka topengnya, saat itu agen hendak menusuk Byung-gi. Namun saat itu juga frontman menembak agen itu. Agen yang ketakutan dan kesakitan diultimatum oleh frontman bahwa sebagai pemimpin dia tidak peduli dengan penjualan organ oleh para agen. Namun dia memperdulikan kesetaraan peserta. Semua peserta harus bersaing dengan adil dalam kondisi yang sama. Agen lalu meminta maaf, namun seketika frontman meluncurkan senjatanya. Begitupun dengan Byung-gi dibombardir dengan senjata agen. Melihat gelagat aneh dari agen 29, agen 28 meminta agen 29 untuk membuka topengnya. Hendak menusuk agen 29 yang tidak diketahui identitasnya, Junho bergegas menodongkan pistolnya. Dia pun menanyakan ruangan identitas dari pemain. Agen 28 menginformasikan lokasi identitas para pemain di ruangan frontman yang merupakan pimpinan mereka. Junho lalu menembak agen 28. Sementara itu, frontman dan para agen menemukan agen 28 yang telah tewas. Mengetahui jenis peluru yang ditembakkan, frontman pun mengetahui adanya penyusup. Alarm pun dinyalakan membuat para peserta kebingungan. Para peserta diperintahkan untuk berkumpul di tengah ruangan. Sementara para agen lingkaran berkumpul di depan kamar. Dan diketahui oleh frontman, agen 29 tidak ada di tempat. Namun frontman tetap memerintahkan agen untuk melanjutkan permainan. Memasuki ruangan frontman, Junho melihat-lihat ruangan itu. Dia pun memasuki ruangan penuh dengan arsip data para pemain. Junho lalu melihat data para pemenang, termasuk kakaknya yaitu Inho, menang di tahun 2015. Game ke-28 dengan nomor pemain 132, Junho lalu mencari biodata dari kakaknya. Dengan terkejut dia pun menemukan data kakaknya. Masih berbaris melihat celana kakek Inam yang basah, Gi-hun pun meminjamkan jaketnya untuk menutupi celana kakek Inam. Para peserta lalu diarahkan ke tempat permainan selanjutnya. Dalam perjalanannya, mereka terkaget-kaget melihat beberapa agen dan peserta satu-satu, yaitu Byung-gi bergantungan, yang diinformasikan bahwa mereka salah satu contoh yang mementingkan diri sendiri dan menodai ideologi dunia ini. Diingatkan bahwa kedudukan mereka sama setara di dunia ini, memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi. Sebagai pihak penyelenggara pun, frontman meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan atas insiden ini. Masih di ruangan arsip, Junho memotret temuannya, namun perhatiannya teralihkan saat telepon berdering yang diangkat oleh frontman.
memastikan tidak ada bekas yang tersisa pada saat para VIP tiba atas adanya sedikit insiden ini. Sementara sampai di ruangan, para peserta diperintahkan untuk mencari seseorang yang ingin diajak bermain bersama. Karena permainan kali ini dimainkan berpasangan. Mereka pun diberi waktu 10 menit. Sangwo lalu menjabat Ali menjadi pasangannya. Kakek Ina menghampiri Gihun, memberikan jaketnya, karena menurutnya dengan memakai jaket, orang-orang tidak akan merendahkannya. Selepas itu kakek Ina pun pergi meninggalkan Gihun. Situasi berbeda saat Jung mengajak Sae untuk berpasangan dengannya. Menurutnya dia akan melakukan apapun agar Sae menang. Sae pun menyetujui keputusan dari Jiang. Sementara itu mengulurkan tangannya, Gihun mengajak kakek Inam berpasangan dengannya. Dan situasi berbeda terlihat oleh Minyo yang tidak mendapatkan pasangan. Sebagai peserta, dia ditinggalkan sendirian di ruangan itu dan dibawa oleh agen. Para peserta yang telah berpasangan diminta mengikuti agen yang menemani mereka menuju lokasi permainan. Mereka lalu disuruh untuk mengambil masing-masing satu kantong yang ada pada agen. Membuka isi kantong, Gihun mengetahui bahwa permainan kali ini adalah bermain kelereng. Diinstruksikan dalam permainan kali ini, para pemain harus bersaing dengan pasangan masing-masing. Dapat menentukan permainan sesuka hati dengan syarat tanpa kekerasan, dengan menggunakan 10 kelereng yang dimiliki. Diberi waktu 30 menit untuk melakukan permainan. Membuat Gihun tertegun karena dia tak tega harus mengalahkan kakek Inam. Kala itu kakek Inam lali karena melihat keindahan isi kelereng. Dia pun berjalan tanpa menghiraukan Gihun mencari rumahnya di masa lalu. Sementara itu, Sangwo dan Ali melakukan permainan ganjil dan genap, di mana siapapun yang menebak benar maka kelereng akan menjadi miliknya. Di lain posisi, Jiung mengajak permainan di akhir waktu dan menghabiskan waktu sekarang dengan saling curhat bersama Sae. Gihun yang tak kenal lelah memohon agar kakek Inam bermain kelereng dengannya. Namun kakek Inam menolak, menurutnya dia hanya ingin pulang. Gihun yang memaksa kakek Inam pun akhirnya mau memainkan permainan kelereng. Kembali ke Sae yang sudah mulai curhat bercerita bahwa ia hanya memiliki adiknya di Korsel karena ayahnya tertembak saat menyeberangi sungai. Sementara ibunya tertangkap di Tiongkok dan dikembalikan ke negara asal. Jiung pun lalu menceritakan kisah pahitnya kehilangan ibunya sepulang sekolah dengan senjata tajam yang dipegang oleh ayahnya. Kala dari Ali, Sangwo memohon agar Ali mengalah darinya karena dia memiliki ibu yang menunggunya pulang. Dia pun mengelabui Ali dengan harus bekerja sama untuk melawan tim yang menang, yang akan melawan mereka. Sangwo pun mengajak Ali untuk memantau dan berpisah dahulu melihat keadaan tim lain. Dengan polos, Ali pun mengikuti arahan dari Sangwo. Saat itu Sangwo memanggil Ali kembali dan meminta agar kantong kelereng milik Ali biar dibungkus dulu, supaya lebih aman. Ali lalu memberikan kantong kelerengnya dengan sukarela. Sangwo pun melakukan aksi kelabunya dan menggantungkan kantong kelereng kepada Ali, meminta Ali agar datang 3 menit lagi di lokasi ini. Setelah Ali pergi, Sangwo membuka kantong kelereng asli milik Ali dan memberikan kelereng berisi 20 kepada agen. Ali yang sibuk memantau tim lain mengetahui 3 menit lagi waktu yang tersisa. Dia pun bergegas ke lokasi semula. Bermain kelereng bersama kakek Inam, Gihun dikalahkan dengan mudah, memainkan permainan tebakan ganjil genap. Membuatnya khawatir karena tersisa satu lagi kelereng yang dimilikinya. Menjawab ganjil pada genap, Gihun pun pasrah salah menjawab. Namun kakek Inam seolah tidak tahu apa yang dikatakan oleh Gihun, meminta mengulang tebakan Gihun. Gihun pun mengelabui kakek Inam dengan jawaban yang benar, yaitu genap. Segera kakek Inam memberikan kelereng miliknya karena diketahuinya Gihun benar menebak. Saat bermain kembali, Gihun mencoba mengelabui kakek Inam dan kakek Inam dengan polos mengatakan bahwa ia kalah kembali. Hendak bermain kembali, kakek Inam kehabisan kelereng. Kakek Inam yang masih ingin bermain meminjam kelereng kepada Gihun. Namun kala itu Gihun menolak dan meminta maaf kepada kakek Inam. Dia pun hendak pergi. Saat itu kakek Inam mengambil kelereng yang tersisa di kantongnya, hanya satu, dan menyatakan kepada Gihun bahwa ia memiliki satu kelereng lagi. Menghitung kelereng yang dia punya, memang benar jumlahnya masih 19, namun terlihat kakek Inam meninggalkan dirinya. Di lokasi berbeda, Deoksu melakukan permainan kelereng dengan mencoba memasukkan kelereng ke dalam lubang. Dengan beruntungnya Deoksu dapat memenangkan permainan karena kelereng kepunyaannya terdorong masuk ke lubang oleh kelereng lawannya. Dia pun riang gembira karena dapat memenangkan permainan dengan mudahnya. Kembali ke Sae dan Jiung yang menentukan permainan di menit terakhir dengan melempar kelereng ke dekat dinding, itulah pemenangnya. Bermain dengan ringan, Jiung tidak melempar dengan benar, membuat Sae seketika menjadi pemenang.
Namun, saya tidak terima dan meminta Jiung untuk mengulang dengan benar. Menurut Jiung, tidak ada hal yang mengharuskannya keluar dari tempat ini. Namun, saya ada adik yang menunggunya. Untuk itu dia harus mengalah dan membuat Sae menang. Mencari Sangwo di tempat semula, Ali lalu memeriksa kantong kelerengnya yang ternyata berisi batu. Dia pun harus menghadapi ketiadaan pahit bahwa Sangwo yang dia percaya telah menipunya. Kakek Inam yang lali kembali sangat antusias melihat rumah di masa lalunya. Dia yang masuk diminta sadar oleh Gihun memohon kepadanya. Kakek Inam lalu meminta agar mereka berdua mempertaruhkan seluruh kelereng kepunyaan mereka untuk bermain kembali, agar semua adil menurutnya. Gihun sontak tidak terima karena bagaimana mungkin dia mempertaruhkan semua kelerengnya demi satu kelereng yang dimiliki oleh kakek Inam. Amat tidak masuk akal menurutnya. Kakek Inam lalu mempertanyakan dari tadi Gihun membodohinya dan mengambil kelerengnya. Apakah itu masuk akal menurut Gihun? Gihun pun hanya menundukkan kepalanya. Kakek Inam lantas memberikan kelereng terakhirnya dan berterima kasih. Karena berkat Gihun dirinya bisa bersenang-senang. Gihun lalu pergi dengan suara tembakan yang didengarnya. Memasuki ruangan, Deoksu kaget karena melihat Minyo bangun dari tempat tidurnya. Minyo berujar para agen membawanya ke ruangan ini kembali. Karena menurut mereka sebagai anak buangan, mereka tidak mengucilkannya. Itu adalah peraturan indah yang dipatuhi anak-anak zaman dulu saat bermain. Minyo pun tertawa terbahak-bahak. Ditemukan jasad dengan kartu identitas Junho yang dilaporkan oleh agen kepada Frontman. Frontman lalu menyuruh agen untuk membakar jasad yang ditemukan. Para VIP tiba disambut oleh frontman. Mewakili tuan rumah meminta maaf karena tidak bisa hadir mendampingi para tamu VIP. Tamu VIP lalu masuk mengikuti frontman. Tiba di ruangan, VIP 1 berteriak karena terlihat dari monitor peserta 69 hendak meniadakan diri, padahal dia bertaruh banyak untuk peserta 69. Frontman lalu menyarankan agar para VIP beristirahat terlebih dahulu sebelum bertaruh kembali di permainan berikutnya. Para pelayan yang hendak memberikan minuman salah satunya ditodongkan senjata dan dibuat terkapar pingsan oleh Junho. Memakai atribut pelayan, Junho berganti identitas menjadi seorang pelayan. Para peserta kebingungan karena agen membawa peti mati yang ternyata untuk peserta 69 yang meniadakan diri. Uang pun seketika bertambah menjadi 44 miliar won. Para peserta pun lalu berbaris kembali hendak ke ruangan permainan berikutnya. Sementara itu, Junho sebagai pelayan menelisik segala di ruangan VIP. Frontman lalu menjelaskan mengenai permainan berikutnya lewat miniatur jembatan yang ia perlihatkan kepada tamu VIP. Sampai di ruangan permainan berikutnya, para peserta diinstruksikan memilih manekin yang ada di hadapan mereka. Setelah para peserta memakai atribut nomor urut mereka memasuki ruangan lain. Terlihat jembatan yang harus mereka lewati. Diinstruksikan para peserta harus melewati pijakan yang terbuat dari 2 macam kaca. Kaca keras yang mampu menahan 2 orang, dan kaca biasa akan pecah meski diinjak 1 orang. Para peserta diharuskan melewati 18 pijakan dengan selamat sampai ke seberang untuk menyelesaikan permainan menyeberangi pijakan kaca dengan melepas sepatu. Pemain nomor urut 1 salah memilih langkah, begitupun dengan nomor urut 2 disusul dengan nomor urut 3 yang terjatuh seketika. Begitupun dengan nomor urut 4 dan 5 terjatuh dengan mudah. Sementara itu nomor urut 6 kebingungan dan malah berdoa. Nomor urut 7 lantas menghampiri nomor urut 6 dan seketika nomor urut 7 didorong oleh nomor urut 6. Berada di urutan terakhir, Gihun lupa harus memilih kaca yang ia pijaki. Saya lalu memberitahu Gihun untuk memilih sebelah kanan. Gihun pun berterima kasih karena berkat saya dia terselamatkan. Deoksu yang berada paling depan, dia menolak untuk maju. Masih sebagai pelayan, Junho digoda oleh VIP 1 yang memintanya membuka topeng. Menolak halus karena dia takut dibunuh bila membuka topeng. Junho meminta membawanya ke suatu tempat di mana mereka bisa berduaan. Berada berdua dengan VIP 1 yang membuka topeng Junho dan membuka jubahnya. Meminta Junho untuk memuaskannya selama 5 menit saja, maka dia akan mengubah hidup Junho. Tapi Junho malah menodongkan senjatanya membuat VIP 1 bertekuk lutut dan menceritakan segala yang ia ketahui di area tempat ini. Sembari direkam oleh ponsel Junho. Tertahan oleh Deoksu yang menolak melangkah maju, segera Minyo maju dan memeluk erat Deoksu. Mereka pun terjatuh bersama. Frontman yang memahami kemudahan bagi nomor urut 13 untuk membedakan kaca melalui pantulan cahaya. Dia pun mematikan lampu, membuat pemain nomor urut 13 mikir keras. Frontman pun lalu dihubungi oleh agen menginformasikan bahwa tamu VIP 1 pingsan. Bergegas Frontman pergi memeriksa, dia melihat sosok Junho yang sedang kabur.
Melihat waktu yang terus menipis, Sangwo mendorong nomor urut 13 dan dia pun terjatuh. Dia pun dengan leluasa dapat maju bersama Sae dan Gi-hun. Keberhasilan mereka membuat seketika kaca pecah bertaburan, membuat mereka bertiga penuh dengan luka. Agen menginformasikan kepada Frontman bahwa satu alat telah menghilang. Frontman meminta agen untuk melacak dan menyiapkan perahu. Menyelam di bawah aliran laut, Junho berhasil menepi di sebuah pulau. Dia pun naik ke atas mencoba meraih sinyal. Sampai di ruangan kembali, agen mengucapkan selamat kepada mereka yang tersisa sebagai finalis. Mereka pun diminta untuk segera berganti pakaian. Saat berganti pakaian, saya menutup luka goresan kaca di perutnya. Sementara itu terlihat oleh Junho, frontman yang sudah berada di pulau yang sama dengannya, mengecek ponselnya yang sudah dapat sinyal. Junho bergegas menghubungi rekan polisinya, meminta agar mengirimkan regu polisi dan penjaga pantai ke pantai arah barat daya. Junho pun lalu mengirimkan foto dan video ke rekan kerjanya sembari berlari bersembunyi. Makanan yang fancy disajikan oleh agen, dinyatakan oleh agen untuk performa di akhir permainan yang bagus. Mereka menyajikan makanan yang lebih baik dari sebelumnya. Agen lalu mempersilahkan para finalis untuk menikmati makanan yang sudah ada di depan mata mereka. Dengan lahapnya, Sangwo dan Gi-hun menikmati makanan fancy itu, namun Sae terlihat kesakitan. Gi-hun pun memperhatikan Sae seperti tidak menikmati makanan. Sementara itu, Junho diketahui keberadaannya oleh frontman. Bergegas Junho menodongkan senjatanya. Frontman yang melangkah maju, bergegas Junho pun menembaknya. Tidak melawan apapun, Junho bertanya siapakah gerangan yang ada di hadapannya. Membuka topengnya, Junho mengetahui fakta bahwa frontman adalah kakaknya Inho, yang selama ini dia cari. Inho meminta Junho untuk ikut dengannya, namun karena menolak dan menyatakan mengapa, Junho pun ditembak oleh kakaknya, membuatnya terjatuh ke laut. Selesai menyantap makanan fancy, agen menyisakan satu pisau di masing-masing meja finalis. Di ruangan kembali, Gi-hun menghampiri saya yang terlihat pucat pasi, mengajaknya untuk bersatu di permainan terakhir, mengalahkan Sangwo yang biadab. Mengajaknya untuk membagi uang di atas, pergi dari tempat ini. Gi-hun curhat ingin membahagiakan anaknya, setidaknya sekali saja. Saya pun menceritakan bahwa dia pun ingin membahagiakan adik semata wayangnya yang berada di panti asuhan, dan membawa ibunya ke Korsel. Sae lalu meminta jika salah satu dari mereka keluar agar Gi-hun menjaga adiknya. Melihat Sae pun terluka, Gi-hun menggedor pintu meminta pertolongan para agen. Namun agen membawa peti dan terlihat oleh Gi-hun Sae berlumuran darah, begitupun dengan pisau yang dimiliki oleh Sangwo. Membuatnya murka dan hendak menyerang Sangwo, namun agen menahannya. Mereka berdua lalu berhadapan dan agen menyampaikan akan melempar koin untuk menentukan penyerang dan juga penjaga. Ditentukan Gi-hun sebagai penyerang dan Sangwo sebagai penjaga. Mereka memasuki ruangan untuk memainkan permainan cumi-cumi. Dijelaskan aturannya. Pertama, penyerang harus masuk ke dalam gambar cumi-cumi, berlari melewati pertahanan dan menginjak kepala cumi-cumi untuk menang. Kedua, penjaga harus mendorong penyerang keluar dari gambar untuk menang. Ketiga, jika terjadi sesuatu dan salah satu tak bisa terus bermain orang bertahan yang akan menang. Dengan penuh kemurkaan, Gi-hun memainkan permainan cumi-cumi melemparkan pasir ke wajah bengis Sangwo, membuat Sangwo pun berteriak. Hujan pun datang membasahi mereka. Gi-hun yang masih murka menyerang Sangwo tanpa henti. Sangwo yang mencoba melakukan perlawanan, dia pun berhasil menusuk Gi-hun. Namun saat hendak meniadakan Gi-hun pun melakukan perlawanan tanpa wajar. Dia membabi buta memurkai Sangwo namun tak mampu meniadakannya. Gi-hun lalu berujar dia ingin berhenti bermain sesuai pasal 3. Para tamu VIP yang menontonnya menganggap konyol keputusan Gi-hun. Masih dalam derasnya air hujan, Gi-hun mencoba meraih tangan Sangwo. Namun Sangwo meniadakan dirinya membuat Gi-hun bersedih. Sangwo dalam sekaratnya menitipkan ibunya kepada Gi-hun. Secara sontak, Gi-hun pun histeris berteriak kehilangan sahabat tercintanya. Hadiah 45,6 miliar won dimenangkan oleh Gi-hun. Dalam mobil dengan ditutup mata, Gi-hun mendapatkan ucapan selamat dari frontman. Gi-hun lalu mempertanyakan siapakah gerangan yang ada di hadapannya sekarang. Gi-hun pun dibuat pingsan. Diturunkan di pinggir jalan dengan kartu ATM yang didapatnya. Gi-hun menarik uang 10.000 won dengan kartu ATM yang dia dapat. Melihat sisa saldo hampir 45,6 miliar won, Gi-hun hanya bisa terdiam. Berjalan sendirian, Gi-hun dihampiri oleh ibu Sangwo yang memberinya sekantong makarel. Dalam diam, Gi-hun berjalan menuju rumahnya. Sampai di kediamannya penuh dengan keheningan, Gi-hun mendapati ibunya terbaring dan sudah tidak nafas kehidupan lagi. Membuat Gi-hun pun menangis memeluk ibunya.
1 tahun berlalu, Gihun yang tampak tak terawat bertemu dengan pejabat bank yang menanyakan saldo besar masih mengendap di rekeningnya. Menawarkan jenis produk agar tabungan Gihun berbunga besar. Tak ingin berbicara panjang lebar, Gihun pun meminta pejabat bank untuk meminjamkan uang 10.000 won kepadanya. Dengan sukarela, pejabat bank memberinya uang. Gihun pun pergi tanpa basa-basi. Merenung sendirian dengan botol yang menemaninya, Gihun dihampiri ibu parubaya yang menawarkan bunga. Gihun lalu membeli 1 tangkai bunga. Ibu parubaya pun berterima kasih. Melihat bunga tersebut, Gihun mendapatkan kartu nama dengan logo yang tak asing. Dia lalu pergi ke gedung yang tertera sesuai kartu nama itu. Gihun lalu berjalan ke pojok. Dia melihat kakek Inam yang memintanya air minum. Mempertanyakan siapa sebenarnya kakek Inam. Dengan kemarahan, Gihun mempertanyakan siapa kakek Inam. Kakek Inam menjawab bahwa ia adalah orang yang memutarkan uang. Lanjut, Gihun mempertanyakan mengapa kakek Inam ingin menemuinya. Kakek Inam pun bercerita bahwa ia mendapatkan informasi jika Gihun tidak menyentuh uang yang dihasilkan dari permainan dan malah kembali hidup seperti dulu. Kakek Inam pun mengungkapkan rasa bersalahnya. Tersadar oleh Gihun, kakek Inam, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dia pun meninggalkan kakek Inam. Inho yang datang menghampiri kakek Inam menutup mata kakek Inam dan mengingat momen saat bosnya ini meminta dirinya sebagai frontman untuk mengatur semua permainan dan menghandle tamu VIP sementara dirinya akan menjadi peserta untuk ikut bermain. Menurut kakek Inam, kala itu lebih seru menjadi peserta ketimbang hanya menjadi sebagai penonton. Keluar dari salon dengan gaya barunya, penampilan Gihun pun terlihat berbeda. Gihun menemui adik Sae yang bernama Cheol di panti asuhan, menitipkannya kepada Ibu Sangwo dan memberinya koper. Ibu Sangwo yang melihat baju Cheol kurang tebal hendak mengambil jaket di dalam koper. Namun betapa terkejutnya ia saat melihat tumpukan uang yang ada di hadapannya dengan tulisan, "Ini adalah uang yang dipinjam olehnya dari Sangwo." Berada di stasiun kereta dengan tampilan parlente, Gihun hendak menemui anaknya yaitu Gayung. Namun dia melihat pemandangan yang tak asing dari seberang. Bergegas Gihun berlari namun mendapati sales sudah menaiki kereta. Gihun lalu merebut kartu nama yang digenggam orang yang melakukan permainan bersama sales. Melanjutkan perjalanannya hendak menaiki pesawat menuju Amrik. Gihun menghubungi kartu nama yang direbutnya, menyatakan nama lengkapnya dan niatannya untuk membongkar siapa sebenarnya orang-orang durjana di balik permainan kejam yang tidak bisa dia maafkan. Namun Gihun malah diminta untuk segera menaiki pesawat untuk kebaikannya. Tanpa berpikir lama, Gihun pun mengurungkan niatnya menaiki pesawat. Keputusan Gihun tersebut menjadi akhir dari drama Squid Game Season 1. Dalam kehidupan kita harus memiliki prinsip-prinsip tertentu. Orang yang tidak berbuat salah meskipun ada kesempatan. Orang yang tidak mengambil kesempatan meskipun ada tawaran. Orang-orang itu adalah pahlawan yang tak dapat diukur. Terima kasih telah menyimak drama ini sampai selesai. Jangan lupa dong bantu subscribe dan simak drama seru lainnya yang Cici suarakan. Cici pamit.